Seorang fotografer kampung tinggal di kota kecil, tapi kemudian bermimpi untuk bisa memasarkan produk pemotretannya ke level dunia. Apakah mungkin? Di video kali ini, izinin saya untuk sharing tentang pengalaman saya motret overseas wedding and portrait. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman semua di seluruh penjuru di Indonesia yang kemungkinan mungkin bernasib sama dengan saya, tinggal di kota-kota kecil, tapi teman-teman semua punya mimpi untuk bisa melebarkan sayapnya, artinya melebarkan servicesnya ke market yang lebih luas. Stay tune guys! Guys, sekarang kamu juga bisa download koleksi buku-buku saya melalui bimaaditya.com/shop agar pembelajaran fotografi kalian jadi makin mantap. Ketemu lagi dengan saya, Bima Aditya. Terima kasih sudah datang ke channel YouTube saya. Jadi di video kali ini saya mau sharing kepada teman-teman semua, teman-teman fotografer yang kebetulan kita sama-sama mencari rezeki dari memencet shutter kamera ya. Konteksnya adalah seorang fotografer wedding ataupun portrait, pre-wedding dan sejenisnya. Tapi teman-teman dalam tanda kutip terjebak. Terjebak itu artinya mau nggak mau ya nggak ada pilihan lain karena memang tinggal di sebuah kota kecil yang mungkin marketnya hanya mampu membayar jasa teman-teman dengan rate yang murah dan sebagainya. Jadi jujur saya tuh mengawali karir sebagai seorang wedding photographer itu dari kawinan tenda biru. Nah, di mana karena saya ini adalah generasi tahun 2000-an ya. Jadi saya tuh masih mengalami pemotretan dengan menggunakan roll film 35 mili. Jadi fee saya memotret pertama kali itu adalah 100.000, di mana dulu masih ada cuci dan cetak, sehingga kalau saya dapat 100.000 satu roll, maka ya saya baru bisa menikmati profit kalau saya sudah mencuci atau afdruk kemudian cetak di sebuah album-album yang sederhana. Nah cuman ketika saya motret tahun 2009 itu menarik sih, dari mulai kawinan, pengajian, arisan, pre-wedding sederhana sudah mulai datang gitu. Tapi di 2012 setelah 3 tahun saya motret, saya pikir kok stuck gini-gini aja gitu. Saya pikir kok nggak ada sebuah tantangan baru ketika kita sebagai seorang fotografer mau berkarya. Nah yang jadi permasalahan saya adalah saya itu tinggal di Jogja. Sebenarnya kota tempat saya tinggal bukan kecil-kecil banget ya. Jogja termasuk kota besar. Cuman problemnya nggak ada satu komunitas, asosiasi ataupun apa ya, networking yang sekiranya mengajarkan saya untuk bisa berpikir luas pada waktu itu. Makanya saya sempat sekolah di Darwis Triadi Photography School Jakarta. Saya diajarin langsung sama, kita manggilnya Babe Darwis gitu ya. Di situ banyak belajar network, tapi kemudian saya mencoba memberanikan diri untuk melompat ke market yang totally different gitu. Jadi pada waktu itu saya ke Bali. Nah sekarang bagaimana sih ketika teman-teman juga bernasib sama dengan saya, tinggal di kota kecil yang mungkin bukan semegah Jakarta, bukan semegah Surabaya ataupun Medan, di mana mungkin aksesnya untuk segera naikin harga itu lebih gampang karena mungkin orang-orang kayanya lebih banyak gitu. Nah di Jogja itu sebenarnya juga banyak orang-orang kaya. Saya juga yakin mau di Batu Licin, mau di mana lagi, mau di Wamena, mau di Malang, mau di Magetan atau apa tuh dimanapun ya, pasti banyak orang-orang kaya. Cuma masalahnya mereka bisa nemuin kita apa enggak? Mereka mau bayar kita apa enggak? Jangan-jangan kita dianggap karena kita tinggal di kota tempat mereka tinggal sendiri gitu, kita dianggap fotografer sampah, fotografer kampungan yang nggak tahu apapun tentang scope pemotretan yang lebih elegan gitu ya. Prinsip pertama yang harus dipegang adalah prinsip tentang mindset, bahwa kita ini diciptakan sebagai sesama makhluk Tuhan yang punya hak dan kewajiban yang sama. Jadi jari kita sama-sama 5, tangan kita 2, kaki kita 2, mata 2, segala macam semuanya sama. Jadi officially nggak ada yang membedakan hak kita dengan hak para fotografer atau para profesional yang ada di sebuah kota-kota besar. Nah, dari mindset inilah yang saya
kepingin teman-teman itu merubah. Bahwa teman-teman punya hak untuk memotret di tempat yang jauh lebih baik. Teman-teman punya hak untuk bisa mendapatkan apresiasi dalam ranah dua hal ya. Apresiasi pujian dengan mulut dan apresiasi berupa finansial. Ini haknya sama. Nah dari situ makanya kalau di video channel ini teman-teman bisa lihat nih ada playlist di atas itu namanya berburu dolar dengan Shutterstock. Saya kepengen sharing kepada teman-teman semua yang fotografer ataupun yang ibu rumah tangga ataupun pekerja-pekerja yang tidak ada hubungan sama sekali dengan kamera itu untuk mulai menjualkan jasanya ke level yang lebih worldwide. Karena nanti saya paham teman-teman di rumah mungkin di Shutterstock ada yang belum approve, ada yang belum dapat first download. Saya sangat paham. Cuman goals-nya bukan cuman sekedar teman-teman bisa mencari uang. Goals saya adalah kepengen membuat teman-teman itu merasa bahwa teman-teman punya value yang sama ataupun bahkan lebih baik daripada para profesional fotografer yang ada di New York, Los Angeles, London, dimanapun tempat tinggalnya berada. Makanya jalur masuk pertamanya saya bisa sharing kepada teman-teman semua adalah dengan menjualkan foto-foto dengan Shutterstock. Ikutin playlist di atas, tinggal klik, nanti keluar semua tuh tutorialnya yang saya sharingin di dunia Microsoft fotografi dengan menggunakan platform Shutterstock untuk berjualan fotografi secara online ke global market. Prinsip kedua dan yang terakhir, jadi ini sangat sederhana. Prinsip pertama tadi mindset, prinsip kedua adalah mempromosikan diri kita. Jadi masalah promosi itu teman-teman bisa memilih. Promosi itu ada yang berbayar dan ada yang tidak berbayar, artinya alias gratis. Bedanya begini, kalau yang berbayar, ya harus punya duit buat ngiklan. Cuman kalau nggak berbayar, harus sabar menunggu momentum. Sama prinsipnya kalau misalnya di Shutterstock lah kita bicara ya. Ada yang tanya, Mas kapan saya dapat first download? Nggak tahu, saya bukan Tuhan gitu. First download itu bukan ranahnya saya, yang di dalam channel ini saya misalnya sebagai seorang mentor, dan juga bukan ranahnya teman-teman sebagai seorang kontributor ataupun seorang profesional. Masalah rezekinya datangnya kapan, itu bukan urusan kita. Tugas kita itu cuman memotret dan berkarya. Udah selesai, sampai di situ aja. Nah, masalahnya sekarang gini, bagaimana caranya mempromosikan dengan cara gratisan? Teman-teman pasti suka kalau sesuatu yang dengan gratisan. Kebetulan, saya juga suka dengan metode itu, tapi tidak murni mendewa-dewakan bahwa semuanya harus gratis. Saya pribadi menggunakan website. Teman-teman kalau misalnya yang lihat di layar di sekarang saya tampilin ini adalah ini website saya. Website-nya sederhana, namanya bimaaditya.com. Sederhana dalam artian mesin website di dalamnya. Ini nggak canggih sama sekali. Ini pakai WordPress. Cuman kenapa saya pakai WordPress? WordPress itu hanya mesin di dalamnya ya, tapi alamatnya bukan bimaaditya.wordpress.com, enggak. Saya pakai bimaaditya.com, tapi mesin di dalamnya itu pakai WordPress. WordPress itu lebih gampang, lebih sederhana, lebih operasinya lebih gampang. Jadi saya tuh murni membuat sendiri websitenya, mempromosikan diri sendiri, masang-masang banner sendiri, menulis artikel sendiri, ngupload semuanya sendiri, Jadi website kayak saya begini nih, ini biayanya untuk mempunyai domain dan hosting itu selama 1 tahun cuma sekitar 1 jutaan, nggak lebih dari itu, di bawah 1,5. Bahkan template-nya pun gratisan. Jadi yang teman-teman lihat ini template website-nya adalah gratisan. Karena kalau kita udah ngomongin masalah mempromosikan diri, itu yang harus dibagusin ya satu karya. Yang kedua adalah landing page atau halaman penjualannya, bukan website yang dibagus-bagusin. Kecenderungannya orang-orang yang pada nggak punya sales, kemudian jasa atau produknya nggak laku-laku, website-nya dibagusin sampai bayar mungkin jutaan, puluhan juta hanya untuk membagus-bagusin website. Bukan itu tujuannya gitu. Ini kita nggak bicara kita adalah anak orang kaya kantongnya tebel, enggak. Kita adalah orang dari bawah, gimana caranya kita bisa nembus market yang atas gitu. Makanya yang saya lakukan adalah memperbaiki landing page. Landing page itu adalah halaman penjualan. Jadi ketika saya mau jualan foto ke Bali misalnya, ini kayak foto yang sekarang teman-teman saksikan ini adalah foto-foto saya pada waktu saya masih motret di Yogyakarta. Kemudian saya mempromosikan diri untuk memotret ke Bali. Pada waktu di Bali, saya mulai dapat tuh pemotretan ya jelas pinggir pantai pasti ada. Kemudian saya motret sosialita di sebuah private resort di Uluwatu juga ada. Dari situ saya masukin ke website. Websitenya karena berkembang terus, jadi saya tuh hobi nulis. Jadi kalau dulu saya berangkat dari seorang blogger. Blogger itu adalah menulis.
blogger tapi fotografer. Jadi yang saya jualkan adalah jasa fotografi wedding dan potret saya. Kemudian saya sekarang di sini masuk YouTube. Akhirnya ada beberapa inquiry saya untuk ke London waktu itu ada. Kemudian ke Maldives udah beberapa kali. Masuknya mintanya lewat YouTube. Jadi basically saya adalah seorang blogger. Cuman niche yang saya masukin adalah fotografi. Nah teman-teman bebas aja. Kalau misalnya teman-teman mau mengikuti cara saya boleh. Cuman cara saya ini lemahnya satu. Takes time. Nah, ini yang biasanya para fotografer nggak pada sabar. Sehingga iklan di majalah, iklan di Instagram, ikut expo, dan lain sebagainya, di mana itu cost-nya gede banget. Kalau teman-teman mampu, monggo silakan nggak apa-apa. Cuman saya daripada iklan-iklan di platform-platform itu, saya mending cari portofolio. Saya harus ke Bali, saya bayar tiket pesawat, hotel, segala macam. Saya datang ke fotografer yang memang saya jadikan dia seorang mentor. Datengin ke situ kan butuh cost ya, hotel, tiket, makan, segala macam. Saya butuh cost, saya menggunakan uang saya untuk itu. Kalau teman-teman pernah ngintip-ngintip dikit nih lewat Android Bookstore ya, saya pernah nulis buku namanya 99 Mimpi Buruk Fotografer Kawinan. Ini e-book setebel hampir 300 halaman yang memang saya ulas bagaimana proses perpindahan saya benar-benar dari fotografer kampung. Ini benar-benar kampung ya, karena saya motret tenda biru ya, sampai saya masuk ke sebuah pemotretan yang cukup elegans, karena satu, tempatnya juga bagus. Saya mulai masuk ke hotel-hotel ballroom, kemudian saya harus berpindah dari satu kota ke kota yang lain, sampai saya ngelayanin yang sekarang saya kerjakan adalah cross country wedding. Jadi saya dari Indonesia, anggaplah saya titik A, kliennya titik B, kita ketemu di titik C. Jadi benar-benar sudah cross country wedding. Nah itu semua saya bahas di situ. Teman-teman yang memang kepengen baca bagaimana proses perpindahan dari fotografer kampung ke international photographer, link downloadnya ada di bawah, di bagian description. Nah, dari situ intinya, jangan pernah berkecil hati bahwa teman-teman adalah fotografer kampung, non sewu. Saya juga fotografer kampung, jadi nggak usah kecil hati. Saya menemani teman-teman semua di sini sebagai fotografer kampung. Saya pernah dianggap sebagai fotografer kampungan juga, sehingga price list-nya dilempar di depan muka saya juga ada. Jadi totally saya merasakan bagaimana perpindahan ini terjadi. Nah, kalau nanti teman-teman tuh sudah pindah marketnya, ini happiness-nya buat teman-teman sendiri. Teman-teman insya Allah sih akan mampu mendapatkan apresiasi yang bagus. Apresiasi itu pujian. Kemudian juga fee yang bagus. Karena gini, kalau kita motret kliennya apresiatif ya. Saya tuh kalau habis motret, sebenarnya klien saya nggak pernah mau ngelihat hasil fotonya kayak apa. Dia 100% percaya sama saya. Cuman saya bilang, do you want to see your pictures? Saya bilang begitu. Oh yes, of course, dia bilang gitu. Kemudian saya tunjukin di LCD-nya, saya tunjukin gini, this is your pictures, this is your pre-wedding pictures. Terus dia bilang, oh amazing, Bima, this is totally amazing, dia bilang begitu. Jadi kalau marketnya orang yang beretika ya, dimana saya banyak sekali ketemu dengan market asing, mereka sangat apresiatif. Mereka itu kalau nggak suka, orang bule itu gampang kok. Kalau nggak suka, dia tolak di depan. Tapi kalau sudah suka, dia nggak perlu ngeliatin fotonya teman-teman. Dia 100% percaya sama teman-teman. Jadi mau ditunjukin monggo, nggak juga nggak apa-apa. Dia bilang, kalaupun nggak ditunjukin, kadang-kadang ada yang saya sampai tanya, do you want to see your pictures? No, we trust on you. Dia bilang begitu. Jadi, dia nggak mau lihat fotonya kayak apa. Dia kepingin tahu ini menjadi sebuah surprise, karena memang saya adalah tipikal fotografer yang masih mengusung adanya printable books. Jadi saya tuh nggak pernah jarang banget kasih klien cuman file only, nggak. Bagi saya album itu adalah sebuah legacy, adalah sebuah warisan saya kepada si klien. Makanya kliennya kepengen, dia bilang begini, I want to see your pictures in the albums because this is my surprise, dia bilang begitu. Karena ini adalah kejutan buat saya. Makanya saya kepengen melihat hasil karyamu into the albums, dia bilang begitu. Nah, coba rasain deh, teman-teman manfaatin, teman-teman punya hak yang sama. Silahkan cari pembuat website yang ada di sekitaran rumah teman-teman. Atau kalau memang kepengen bikin website pribadi sendiri kayak saya nih, intinya cuma klik-klik doang sih, teman-teman tinggal baca tutorialnya di YouTube banyak, di Google banyak, bagaimana cara membuat website sendiri. Saya tulis link description di bawah, namanya Bluehost. Bluehost itu adalah sebuah tempat di mana teman-teman bisa cari domain dan hosting di tempat yang bersamaan, kemudian membangun websitenya semua dari nol. Saya membangun website saya dari nol. Dan Bluehost ini udah terbukti
saya nggak pernah dapat pembajakan website lagi udah selama 5 tahun terakhir ini. Dulu pasti pakai kayak hosting abal-abal gitu, saya sering banget kebajak. Jadi sekali lagi gitu teman-teman, satu, mindset harus benar. Yang kedua, promosi. Terserah mau berbayar atau gratis, boleh. Nah, website ini adalah cara termurah. Makanya tadi saya bilang, saya nggak 100% gratis ya, saya masih bayar website 1 juta per tahun. Tapi sangat murah dibandingin saya nyewa studio. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, bisa menginspirasi, bisa nambahin semangat teman-teman yang after pandemi ini kepengen terjun lagi ke wedding, motret lagi, pre-wedding. Ayo, saya temenin, saya juga habis ini udah ada beberapa jadwal pemotretan yang memang saya tabung buat setelah pandemi. Terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Subscribe biar kita bisa sharing-sharing terus. Kalau ada teman-teman ada yang butuh pertanyaan, silahkan komentar di bawah. Insya Allah saya balas. Kita ketemu di video berikutnya.